Shalom, selamat berjumpa kembali sidang jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, salam kebangkitan. Ya, sebetulnya lebih tepatnya salam kenaikan gitu saudara. Tapi saya senang dengan menggunakan istilah salam kebangkitan. Kenapa? Ini saatnya anak-anak Tuhan benar-benar bangkit. Ini saatnya anak-anak Tuhan benar-benar hari-hari ini melihat segala sesuatu, menimbang dan mempelajari segala sesuatu dengan baik. Ya. Apapun yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini adalah hal-hal yang patut untuk dicermati, hal-hal yang patut untuk direnungkan dan menjadi sebuah pelajaran. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang bijak akan mampu menilai, akan mampu melihat dan menilai segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan kali ini mari kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan, kebenaran yang hari-hari ini patut dan sangat penting untuk direnungkan bersama-sama. Saya mengajak kita sekalian pagi hari ini dalam kesempatan yang baik ini untuk kita bersama-sama buka Alkitab kita. Mari saudara siapkan hidup kita, siapkan hati kita, pikiran kita, akal budi kita, ya. Semua itu untuk hari-hari ini belajar kebenaran. Ya, supaya dengan semua yang ada pada kita, kita bisa menangkap apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, pagi hari ini, ya, saudara siapkan hidup saudara, saudara siapkan Alkitab, saudara siapkan catatan-catatan yang dimana perlu, ya, dan siapkan segala sesuatunya. Saya mengajak kita semua membuka Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, Injil Matius pasal yang 16, saya akan bacakan buat kita semua ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Ya, mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Oke, kita berhenti dulu di ayat 1. Ya, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka minta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda. Saudara, saya mau bertanya buat kita sekalian melalui ayat ini. Ketika orang Farisi, ketika orang Saduki minta tanda, ya, apakah Yesus tidak pernah buat tanda sehingga mereka minta tanda? Ya. Apakah sekali lagi Yesus tidak pernah membuat tanda sehingga mereka minta tanda? 3,5 tahun murid-murid berjalan bersama Yesus. Ya, kalau semua peristiwa itu ditulis, rasanya ya seperti Yohanes katakan, tidak ada kitab yang cukup untuk menulis semua kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda itu tiap hari terjadi. Ya, orang lumpuh berjalan, orang buta, orang sakit sembuh, orang kerasukan dilepaskan, sakit apapun sembuh. Ya, orang kusta jadi tahir, bahkan yang mati bangkit. Ya, tanda apa lagi, saudara? Ya, seolah-olah itu semua tidak ada artinya buat orang Farisi dan Saduki. Kenapa, saudara? Karena mereka sedang minta tanda menurut keinginan mereka. Ya, sekali lagi, mereka minta tanda menurut keinginan mereka. Ya, itu sebabnya Yesus tidak gubris. Orang Farisi, orang Saduki. Siapa Farisi? Ya, sebetulnya orang-orang Farisi ini orang yang sebetulnya sebelumnya itu orang-orang kelompok masyarakat yang baik, saudara. Ya, dia kelompok masyarakat yang ahli di dalam hal hukum Tuhan, hukum
Taurat, mereka ahli, mereka sangat cermat dalam segala sesuatu. Ya, sangat cermat. Ya, sehingga orang Israel kalau ada apa, tanyanya kemana? Tanyanya ke orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena mereka memang pintar, mereka ahli di situ. Hal-hal yang mereka perhatikan sampai sedetail-detailnya. Sampai detail sekali kalau mereka itu mencermati firman, mempelajari firman. Itu sebabnya orang Israel datang kepada orang Farisi, nanya hal-hal yang mereka tanyakan, yang mereka belum tahu, yang mereka kepengen tahu. Mereka nanyanya kemana? Orang Farisi. Ya. Sementara itu orang-orang Saduki, ya, saya tidak terlalu banyak mendapatkan referensi mengenai orang-orang Saduki, tetapi Saduki ini referensi yang dapat saya dapatkan adalah mereka ini adalah keturunan Imam Sadok. Ya, makanya kemudian ada istilah Saduki, Sadok dari latar belakang Imam Sadok. Imam Sadok adalah imam yang dipilih oleh Daud untuk menjadi imam besar pada masa Daud memerintah. Ya. Itu adalah Imam Sadok, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang, kelompok orang yang tidak percaya dengan teologi kebangkitan setelah kematian. Mereka tidak percaya. Buat mereka kebangkitan setelah kematian itu sesuatu yang lucu. Mereka berolok-olok, mereka nanya kepada Yesus itu dengan ya mengolok-olok gitu, saudara ya. Ya. Sampai dia katakan, Yesus, kalau seandainya guru, kalau seandainya satu orang ya ini menikah, lalu ternyata sebelum dia punya anak dia sudah mati, maka adiknya ya laki-laki, ya kebetulan ini satu rumah ada 7 orang anak laki-laki, yang nomor 1 menikah dan mati, adiknya di bawahnya kemudian ya harus menikah dengan istri dari kakaknya tadi. Dan selanjutnya mereka juga mati, anak ketiga juga mati, anak ketujuh juga mati, sampai anak ketujuh mati. Lalu nanti kalau ada kebangkitan, siapa menjadi suami di antara mereka? Karena ketujuh-tujuhnya sudah pernah bersuami. Ya, saudara, mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak percaya adanya kebangkitan. Kebangkitan buat mereka itu ada sesuatu yang lucu. Ya, mereka mengolok-olok itu. Ya, mereka mengolok-olok itu. Dan ini kelompok-kelompok yang sedang datang kepada Yesus dan minta tanda. Ya, kalau saudara pernah baca di kitab Perjanjian Lama, kejadiannya anak-anaknya Yehuda, ya. Ada ada Onan, ya. Menikah dan mati. Menikah dengan Tamar dan mati, ya. Kemudian punya adik namanya Onan, itu anak-anaknya Yehuda, saudara. Ya. Kemudian Onan dipandang jahat oleh Tuhan karena setiap kali dia ya berhubungan suami istri, Onan itu membuang ya spermanya, dan itu yang kemudian hari-hari ini dikenal sebagai onani, ya. Dia membuang dan itu kejahatan, dan Tuhan membunuh juga Onan, ya. Dan selanjutnya, ya. Nah, saudara, itulah kelompok Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Dua kelompok ini orang-orang hebat, semua tidak percaya kepada Yesus. Dua kelompok ini semua itu adalah bagian-bagian oposan, ya, oposan-oposannya Yesus di masa Yesus hidup. Ya, sampai hari ini juga banyak oposan-oposan seperti itu. Ya, ayat 2 saya akan lanjutkan. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari cerah, ya. Dan pada pagi hari ya langit merah dan redup kamu berkata hari buruk, ya. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Yesus tidak pernah meresponi orang Farisi, orang Saduki.
Ya, kalau mereka mau jujur melihat tanda, terlalu banyak tanda yang Yesus sudah buat. Ya, sangat banyak, 3,5 tahun. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas ya saudara, 3,5 tahun atau ya dalam ibadah kebangkitan kita bahas bagaimana 3,5 tahun murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus. Ya, mereka melihat yang namanya mujizat setiap hari. Ya, setiap hari kasih makan 5.000 orang, kemudian diulang lagi 4.000 orang. Ya, dengan bekal yang hanya seadanya dan semuanya itu mereka kenyang. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi hari-hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan ya, tadi si ayat 2 Yesus mengatakan, petang hari ya, karena langit merah kamu berkata hari cerah. Ya. Lalu pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Ya. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara, saya mau mengajak kita semua hari-hari ini memperhatikan bagian ini, ayat 3 ini. Ya, di mana Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, orang-orang hebat ini, orang-orang pintar. Ya, secara akademis mereka orang-orang hebat. Secara akademis mereka orang-orang luar biasa. Ya, tapi mereka tidak mampu mempercayai Yesus sebagai Mesias. Ya, mereka tidak mampu. Dan celakanya saudara, menurut Yesus tadi melalui ayat yang ketiga, ya, Yesus katakan, kamu bisa melihat rupa langit, kamu bisa melihat tanda alam, tapi kamu tidak bisa membedakan, kamu tidak bisa menilai tanda zaman. Ya. Tanda alam bisa dinilai, tapi tanda zaman tidak mampu mereka nilai. Ya. Kehadiran Yesus merupakan sebuah langkah, sebuah momen ya, di mana zaman mulai berubah. Zaman mulai berubah, berbeda. Ya. Berbeda. Kalau hari ini saudara dan saya sudah bisa menilai ya perbedaan antara dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Eranya berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ya kita harus belajar dari percakapan tadi. Ya, kita harus belajar dari percakapan tadi yang kemudian mengajarkan kepada kita supaya kita mampu membaca tanda-tanda alam ini. Sekaligus dari tanda-tanda alam itu kita bisa menilai tanda zaman. Ya, sekali lagi melalui pelajaran tadi ada satu pesan yang Tuhan sedang sampaikan. Kamu bisa membaca tanda alam itu bagus. Ya. Bisa membaca tanda alam itu bagus. Ya, bayangkan saudara, kalau petani tidak bisa membaca tanda alam, dia bisa salah ya saudara. Kapan harusnya membajak? Ya, kapan harusnya mengerjakan ladangnya? Ya, bisa salah saudara. Ya, nelayan kalau tidak mampu membaca tanda alam juga tidak, bahkan berbahaya, membahayakan nyawanya kalau dia melaut di waktu yang salah. Ya, tanda alam itu penting untuk bisa dikenali, untuk bisa dibaca. Tapi Tuhan juga memberikan satu hal lagi Bapak Ibu, bahwa membaca tanda zaman.
Ya, membaca tanda zaman hari-hari ini betapa penting. Ya. Betapa sangat penting saudara dan saya mampu membaca tanda zaman melalui alam yang lagi berbicara. Minggu lalu saya sudah katakan, hari-hari ini yang khotbah adalah alam. Ya, yang khotbah adalah alam. Ya. Makanya kita mau tetap jadi orang bodoh atau orang bijak. Hari-hari inilah hari yang sangat menentukan. Orang harus menentukan buat dirinya sendiri. Setiap orang harus menentukan buat dirinya sendiri mau menjadi bijak atau bodoh. Alam bicara hari-hari ini. Ya, alam sedang berbicara kepada kita. Alam khotbah kepada kita semua hari-hari ini. Ya, kalau alam sudah khotbah, sekali lagi, ya, apakah kita mau tetap bodoh? Apakah kita mau menjadi bijak di hari-hari ini? Ya, kita yang harus mengambil keputusan. Oleh karena itu sekali lagi, mampu membaca alam itu baik, sangat baik, penting dan menentukan hidup orang. Ya, bisa menentukan bagaimana kehidupan seseorang atau kelompok orang. Ya, oleh karena itu saudara, ya, yang lebih penting lagi adalah mampu membaca tanda-tanda zaman. Jadi ada tanda yang alam berikan, tapi juga tanda zaman. Ya. Nah sekarang tanda apakah yang diberikan oleh alam? Selanjutnya saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Ya. Tanda apakah yang alam sedang berikan? Saya mengajak membaca Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Buka Alkitab saudara dan baca bagian ini. Ya, mari bersama baca dengan saya. Ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26. Ya, bersama saya baca dengan suara. Ya, saudara bersuara. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari-hari ini ya seperti yang dicatat oleh kitab Ibrani, kegoncangan sedang terjadi di bumi. Ya, kegoncangan sedang terjadi di bumi. Negara-negara, semua negara goncang. Ya. Mau negara superpower, mau negara kecil apalagi. Ya, semua sedang tergoncang, tidak ada kekuatan yang tidak tergoncang hari-hari ini. Ya, bumi sedang terjadi kegoncangan. Ya. Dan firman Tuhan katakan, ya, akan ada 1 kali lagi kegoncangan, ya, sekali lagi kegoncangan. Dan yang tergoncang bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari renungkan baik-baik hari-hari ini, ya. Ibrani 12 ayat 26. Kegoncangan sedang terjadi. Kegoncangan demi kegoncangan dari negara-negara, dari kekuatan-kekuatan. Ya, Cina sempat tergoncang. Ya, Amerika sedang tergoncang hebat. Negara-negara Eropa tergoncang semua, Bapak Ibu. Tidak ada negara yang tidak tergoncang hari-hari ini. Semua sedang tergoncang. Ya, renungkan baik-baik, alam sedang berkhotbah. Renungkan baik-baik, dengar baik-baik, nilai baik-baik, alam sedang berkhotbah. Ya.
Apakah kita melihat situasi seperti ini dan kita tetap santai saja, kita masih mau bersenang-senang, kita masih mau melakukan apa saja yang menurut kita anggap menyenangkan. Ya, menurut saya orang bijak akan tahu apa yang harus dilakukan. Orang bijak hari-hari ini akan memperhatikan betul di mana dia membangun rumahnya. Ya. Di mana ia membangun rumahnya? Orang bijak akan tahu, akan memperhatikan sungguh-sungguh. Ya. Hanya orang bodoh yang akan terus yang penting happy, ya, yang penting menyenangkan, yang penting hal-hal yang hanya bersifat kesenangan sesaat. Hanya orang bodoh. Ya. Hari-hari ini semua sedang tergoncang dengan hebat. Dan firman Tuhan katakan, sekali lagi Tuhan akan mendatangkan kegoncangan. Dan kegoncangan itu bukan hanya bumi, tapi langit juga. Ya, bumi bergoncang, langit juga bergoncang. Saudara, sekali lagi, ya, saya tahu nih keadaannya memang sudah berat. Ini saya tahu keadaannya memang sudah sulit. Ya. Tapi kenapa firman Tuhan datang dengan cara seperti ini? Kenapa firman Tuhan datang dalam bentuk seperti ini? Dan saya mau katakan, saudara, ya, kalau kita masih kepengin enak-enakan, kalau kita masih kepengin nyaman, kalau kita masih kepengin seperti kemarin, ya, segala sesuatu lebih gampang, lebih enak. Saya khawatir, saudara, zaman ke depan tidak pernah sama lagi. Saya khawatir ke depan zaman tidak pernah sama lagi. Kalau firman Tuhan tidak memberitahu saudara, kalau firman Tuhan tidak disampaikan, maka kita gagal menjadi orang bijak hari-hari ini. Kita gagal menjadi orang bijak, Bapak Ibu. Tapi orang bijak akan betul-betul belajar hari-hari ini. Orang bijak akan betul-betul mempelajari dengan seksama. Dia sedang berdiri, dia membangun rumahnya di atas apa. Kalau di atas pasir memang menyenangkan, tidak perlu capek-capek gali, tidak perlu apa-apa, gampang, semua serba gampang. Tapi kalau di atas batu, memang untuk menggali fondasinya itu sangat sulit. Saya pernah, ya saudara, ketika tahun 92 saya ada di daratan timur, setahun saya ada di sana. Satu kali saya pergi ke Baukau, ya, Baukau itu sekian puluh kilometer dari Dili ke arah timur, saudara. Sampai di Baukau, waktu itu saya heran karena saya melihat ada ban-ban yang sedang diletakkan, ya, secara teratur dalam ukuran, ya, di satu bidang tanah gitu, saudara. Ada garis-garis, petak-petak, ya, saudara. Saya tanya kepada orang-orang, kok dibakar ban di sana, diatur seperti itu? Ya Pak, itu adalah calon fondasi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk membangun di atas batu karang begitu sulit, ya. Tidak kayak di sini orang cangkul, ya, orang bisa naikkan tanahnya. Kalau di daratan timur sana, saudara, ya, yang tadi saya katakan di Baukau itu, ya, mereka harus berhari-hari, ya, ban dibakar dulu untuk kemudian menggemburkan batu yang ada di bawahnya. Ya, setelah ban itu dibakar, ya, besoknya atau kapan kemudian baru bisa digali, saudara. Bisa digali. Itulah membangun di atas batu. Tidak mudah.
tapi itu menjadi satu bangunan yang sangat kuat, sangat kokoh, ya, sangat kuat dan sangat kokoh. Jika tadi firman Tuhan di dalam Ibrani mengatakan satu kali lagi akan ada kegoncangan, saudara, sekali lagi, kalau Tuhan katakan akan ada kegoncangan, maka yang selamat adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan yang didirikan di atas batu karang. Di atas batu, sementara rumah di atas pasir nggak butuh goncangan, bisa hancur. Ya, rumah di atas pasir nggak butuh goncangan, saudara. Cukup ada banjir sedikit, ya. Nggak perlu masalah besar, nggak perlu kesulitan besar, nggak perlu problem, ya. Sedikit hal aja rumah yang dibangun di atas pasir akan hanyut, akan hancur. Tapi kalau rumah itu di atas batu karang, ya, kalau rumah itu di atas batu karang, ya, mungkin hari ini ada gempa. Mungkin hari ini ada gempa, goncangan yang sangat besar. Mungkin hari ini ada air bandang, ada banjir, ada angin topan. Ya, tapi rumah itu tetap tinggal kuat. Tetap tinggal kuat. Ya, saudara tentu sudah pernah lihat, ya, belakangan ini sering terjadi gempa. Saudara bisa lihat, ya, rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang punya fondasi bagus hari-hari ini sangat banyak bisa dilihat, ya. Orang yang punya bangunan yang sangat kokoh, ya, bisa dilihat hari-hari ini. Firman Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Akan datang kegoncangan. Bukankah kegoncangan hari-hari ini sudah banyak sekali dampaknya? Ya. Bukankah kegoncangan hari-hari ini sudah sangat banyak dampaknya? Ya. Dampak ekonomi, dampak psikologis, dampak kesehatan, terdampak semua, Bapak Ibu. Ya, dampak dalam dunia pendidikan, dampak banyak hal, seluruh sisi kehidupan manusia terdampak hari-hari ini, Bapak Ibu. Tergoncang semuanya. Ya, semua sedang tergoncang. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita masih berpikir tentang kemarin, ya, kita menginginkan hal-hal seperti kemarin, sepertinya kok sudah tidak relevan dengan situasi hari-hari ini. Ya, kalau hari-hari ini kita masih pengen seperti kemarin, sudah tidak relevan, Bapak Ibu. Itu sebabnya sekali lagi, ya, di berita, di televisi, di mana saja, ya, ada satu istilah, ya nanti saya sampaikan, saya agak lupa sekarang. Ada satu istilah sudah mulai banyak beredar dan orang harus siap dengan semuanya itu, ya. New normal, ya. New normal, saudara pasti sudah tahu, ya. New normal, saudara pasti sudah tahu, ya. New normal, saudara tidak bisa kembali kemarin, kan? Tidak bisa kembali seperti kemarin, bukan? Karena akan ada new normal. Saudara siap akan sampai di situ, saudara tidak siap tetap terjadi. Saudara suka akan sampai di situ, saudara tidak suka tetap terjadi. New normal. Ya, orang kemana-mana harus pakai masker. Ya, di beberapa airport sudah mulai orang check in tidak perlu, ya, istilahnya touchless, tidak ada lagi sentuhan dengan petugas. Touchless sekarang sudah, ya. Seperti itu, new normal. Ya, jaga jarak tetap dibuat, social distancing tetap dibuat. Ya. Sudahlah saudara, ini zaman tidak pernah kembali lagi seperti kemarin. Kalau pikiran kita masih seperti kemarin, saya mau katakan rasanya itu cara berpikir sudah tidak relevan, jangan digunakan.
Saudara harus gunakan cara berpikir yang baru. Ya, karena akan ada new normal yang akan ada di depan kita. Ya. Goncangan ini mengakibatkan banyak hal terjadi, Saudara. Goncangan ini sedang mengubahkan tatanan kehidupan. Dan itu belum selesai. Masih akan ada goncangan sekali lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya saya katakan, ini hari-hari saatnya ya, di mana orang betul-betul harus memperhatikan di mana ia membangun rumahnya. Hari ini saatnya orang memutuskan buat dirinya sendiri, mau jadi bijak atau mau tetap bodoh. Ya, itu pesan dari minggu yang lalu. Ya. Karena memang ini lembah penentuan seperti tadi ya. Sekali lagi Bapak Ibu, goncangan ini sedang mengubahkan banyak hal. Goncangan ini sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Jika kita tidak mengubahkan cara berpikir kita, jika kita tidak mengubahkan kehidupan kita, saya khawatir kita menjadi pihak-pihak yang tertinggal. Ya, alam sedang berbicara kegoncangan, ya. Dan Yesus sendiri mengatakan, sekali lagi akan terjadi kegoncangan. Karena itu perhatikan baik-baik, di manakah engkau membangun rumahmu? Di manakah engkau berdiri? Dasar di mana engkau berdiri? Perhatikan baik-baik. Setiap orang hendaklah menguji dirinya masing-masing. Ya, bukankah demikian firman Tuhan? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tanda adalah suatu persiapan. Ya, sebuah tanda, setiap tanda diberi itu merupakan persiapan akan hadirnya peristiwa berikutnya. Betul nggak? Setiap tanda diberi merupakan siap-siap, sesuatu akan terjadi. Ya, sesuatu akan terjadi. Siap-siap ya. Ya. Siap-siap setiap tanda. Nah, semua merupakan sebuah warning, sebuah peringatan. Hei, sesuatu yang besar sedang akan terjadi. Ya. Mengapa Tuhan berikan tanda? Karena Tuhan mengasihi engkau, karena Tuhan mengasihi kita semua, karena Tuhan menginginkan melalui tanda itu engkau bijak. Engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau menjadi bijak. Supaya ketika peristiwa yang sebentar lagi datang, ya, hal-hal positif, hal-hal benar, hal-hal baik itulah yang terjadi atas hidupmu. Ya. Mengapa tanda diberi? Karena Tuhan mengasihi. Ya. Jadi kalau sekarang alam sedang berbicara menjadi sebuah tanda, maka sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau, nak, bijak nak, pelajari semua. Pelajari semua. Ya. Buka matamu, buka pikiranmu, pelajari. Ya. Sekali lagi, orang bijak akan mengerti. Orang bijak akan mengerti. Ya. Orang bijak akan mengerti. Nah, kemudian kalau tadi alam sudah memberi tanda, sekarang zaman memberi tanda apa? Apa yang ya zaman ini akan bicara tentang apa ke depan? Zaman ini akan bicara tentang apa? Ya, saya mengajak saudara membaca di dalam kitab Maleakhi.
Ya, Maleakhi adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Maleakhi adalah juga nabi terakhir ya di dalam Perjanjian Lama. Ya, Maleakhi pasal yang ketiga ayat 1. Ya, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ketiga ya. Ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke dalam bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ya. Lalu ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ya ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maleakhi sudah menuliskan apa yang akan terjadi, bukan? Ya. Maleakhi sudah menuliskan, ya. 2500 tahun yang lalu dia menuliskan, ya, ya apa yang akan terjadi. Ya, ayat 1 itu sudah digenapi, Bapak Ibu. Ayat 1 itu sudah digenapi. Ya, aku menyuruh utusanku, itu dia bicara tentang Yohanes Pembaptis, sudah digenapi. Ya, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari masuk ke dalam bait-Nya. Itu juga sudah digenapi dalam kedatangan Tuhan yang pertama. Ya, malaikat perjanjian, Tuhan yang kamu kehendaki masuk ke dalam bait-Nya sudah digenapi. Tapi ayat 2 itu berbicara tentang kedatangannya yang kedua. Ya, ayat 2 itu, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Nah, ini saudara. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, sebuah pesan yang luar biasa hari-hari ini patut untuk kita renungkan bersama-sama. Menjelang kedatangannya yang kedua, ya, menjelang kedatangannya yang kedua, ya, akan ada api pemurni logam, akan ada sabun tukang penatu. Ya. Dialamatkan kepada siapa? Tentu saja dialamatkan kepada umatnya. Dikatakan tadi bicara tentang Lewi. Ya, ia mentahirkan Lewi. Siapakah Lewi? Dia satu suku yang sudah dipilih oleh Tuhan. Satu suku yang ditetapkan menjadi imam-imam. Satu suku yang tugasnya melayani Tuhan. Satu suku yang dikuduskan, ditahirkan, dipisahkan dan dispesialkan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Tentu saja Tuhan datang dan pelayannya harus siap. Tuhan datang, tidak mungkin pelayannya tidak siap. Sebelum dia datang, maka dia akan datang dalam api yang memurnikan logam. Ya, dia seperti api pemurni logam. Saudara, hanya logam yang tergolong logam mulia yang dimurnikan dengan api. Emas dimurnikan dengan api, perak, tembaga. Saudara,
hanya logam mulia. Ya. Kalau engkau dimurnikan dengan api, artinya engkau logam mulia. Ya. Kalau engkau sedikit-sedikit terbakar, sudah terbakar. Logam mulia itu dibakar, meleleh, bentuknya berubah, tapi sifatnya makin bagus. Amin. Logam mulia, ya, emas, ya, itu dimurnikan dengan api. Perak dibersihkan dari sanga-sanga, dari kotoran-kotoran yang membuat logam mulia itu tidak bercahaya. Dia mulia, tapi kalau ada sanga-sanga yang membungkusnya, membuat dia tidak lagi mulia. Menjadi kusam, menjadi buruk, menjadi tidak bercahaya. Ya. Sekali lagi, kalau engkau dimurnikan dengan api, artinya engkau adalah logam mulia. Ya. Tapi kalau engkau terbakar, berarti engkau jangan-jangan bukan logam mulia. Ya. Paulus pernah mengatakan ada orang yang mengerjakan pembangunan rumahnya dengan kayu, dengan rumput, jerami, atau dengan besi atau dengan logam. Ya. Kalau pekerjaanmu itu dibangun dengan kayu, kena api, ya terbakarlah saudara. Ya, habis, hilang. Apalagi rumput, ya. Rumput itu memang tidak butuh waktu lama untuk bisa hidup mekar besar. Tidak butuh waktu lama, cepat. Ya. Tapi kena panas sedikit terbakar. Kena panas sedikit layu. Saudara, hanya logam yang bertahan. Tapi logam harus dimurnikan supaya dia bercahaya. Ketika Yesus datang, dikatakan Lewi ditahirkan. Kenapa? Lewi adalah pelayan Tuhan. Hai pelayan-pelayan Tuhan, hai orang-orang Lewi, kita semua pasti akan dimurnikan terlebih dulu. Sebelum kedatangannya, kita harus dipersiapkan sedemikian rupa. Karena itu sekali lagi, siapkan diri kita. Ya, kalau api pencobaan datang dalam hidup kita, ya karena engkau logam mulia. Kalau api pencobaan datang, itu karena kita logam mulia. Tapi jika engkau terbakar, bahkan sedikit hal saja membuat engkau terbakar, renungkan baik-baik. Tidak ada logam mulia yang terbakar dengan cara seperti itu. Ya, logam mulia begitu terbakar, berubah bentuknya, mungkin berubah, dia mencair. Tetapi karakternya dia tetap mulia, dan begitu selesai dia makin bercahaya. Makin bercahaya. Jadi renungkan baik-baik Bapak Ibu. Alam sedang datang memberi tanda akan datangnya zaman yang baru. Zaman apakah? Zaman menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan, apa yang terjadi? Ditandai dengan Lewi, kamu dibersihkan. Lewi, kamu ditahirkan. Ya. Hai engkau para pelayan Tuhan, dari engkau imam-imam, hai engkau orang-orang yang menyembah Tuhan, para pelayan, sebelum bos kita datang, engkau yang harus dipersiapkan. Kita semua dipersiapkan. Yang sepakat katakan amin. Ya. Maka dia akan datang seperti api pemurni logam dan sabun tukang penatu. Ya. Baju saudara, pakaian kita sebelum itu disetrika rapi harus disabun, harus dibersihkan, digosok, disikat supaya ya kotoran-kotoran daki-daki dan semua yang nempel lepas.
ya, sehingga pakaian itu menjadi bersih, bercahaya, bersinar, ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Saudara tahu bagaimana orang akan menyucikan emas atau perak? Sekali lagi dengan api, ya, sekali lagi dengan dipanaskan sampai titik lelehnya, dia meleleh, sehingga dengan semuanya itu, ya, dengan semuanya itu sangat-sangat terlepas, sangat-sangat terbuang, ya, dan dia menjadi murni, tahir. Setelah itu maka dikatakan Lewi akan mempersembahkan persembahan yang benar. Makanya saudara, hari-hari ini kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, sekali lagi kita diajari melayani dengan kemurnian hati. Kita melayani untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan siapapun, apalagi bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Bukan. Kita pelayan Tuhan, kita harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Lewi ditahirkan, tahir. Ya. Istilah tahir itu memang dialamatkan, kalau penyakit itu alamatnya dengan kusta. Ya. Tahir itu kalau di dalam penyakit itu adalah kesembuhan dari kusta. Ya, kalau engkau sakit flu, engkau sembuh, engkau tidak dikatakan tahir. Ya, hanya orang yang sakit kusta lalu kustanya sembuh dibilang tahir. Ya. Maaf kata, kalau orang itu korengan atau apa itu sembuh, itu bukan dikatakan tahir. Tapi hanya kusta, dan kusta itu bicara dosa. Ya. Dosa begitu dibersihkan orang jadi tahir. Ya, hari-hari ini karena itu kalau firman Tuhan sedang mengorek-ngorek kita, firman Tuhan datang mengorek-ngorek, ya jangan-jangan itulah yang dikatakan sabun tukang penatu. Kau sedang dibersihkan, kau sedang dibersihkan, kau sedang disucikan, dibersihkan sebelum kau disetrika, sebelum binatu melakukannya, dan kau menjadi satu pakaian siap dikenakan untuk melayani. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sekali lagi saya mau kasih tahu, ya, apa tanda zaman ini. Tanda zaman ini akan membawa saudara dan saya semakin dekat menjelang kedatangannya. Sebelum dia datang, pelayan-pelayannya disiapkan. Sebelum dia datang, pelayan-pelayannya, orang-orang Lewi disiapkan. Orang-orang Lewi semua, ya, sedang ditahirkan. Supaya apa? Ketika Lewi melayani Tuhan, ketika Lewi mempersembahkan persembahannya, maka persembahannya menjadi korban yang benar. Ya. Jadi bersiaplah untuk kedatangannya yang semakin dekat. Bersiaplah, bijaklah, ya, dan jangan dalam kebodohan. Bijaklah, ya, bersiap untuk kedatangannya yang kedua. Ya, api yang memurnikan, ya. Pemurnian itu artinya juga pemisahan, di mana sangat-sangat dunia ini, ya, dipisahkan dari kehidupan orang-orang Lewi. Ya. Apa itu sangat-sangat dunia? Ya, sangat-sangat dunia, ya, keinginan daging. Kalau bicara dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya. Keinginan daging, ya, saudara, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, keinginan daging, keangkuhan mata dan keangkuhan, keinginan mata dan keangkuhan hidup.
harus dibersihkan dari kehidupan orang-orang Lewi hari-hari ini. Harus dibersihkan. Ya. Lalu kedagingan itu sendiri bicara tentang semua hawa nafsu daging yang ditulis dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Semua itu adalah perbuatan daging. Semua harus dibersihkan sampai orang Lewi tahir. Ya, dengan apa? Dengan api. Ya, dengan api, dengan pemurnian. Ya, dimurnikan. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari-hari ini, ya, bersiaplah. Mazmur 119 ayat 119. Ya, double 119. Ya, saya bacakan. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Jadi kefasikan itu sanga. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Peringatan-peringatan Tuhan itulah yang membersihkan orang percaya dari sanga-sanga. Ya, dari sanga-sanga, semua kotoran-kotoran. Sanga itu membuat sekali lagi logam yang mulia menjadi tidak mulia. Logam yang mulia menjadi kusam. Ya. Itulah sanga. Ya. Tapi pemazmur katakan, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Peringatan-peringatan Tuhan itulah yang membersihkan. Ketika engkau diperingatkan Tuhan, ketika engkau diperingatkan Tuhan, Tuhan sedang membersihkan dirimu dari sanga-sanga, dari hati, dari pikiran, dari seluruh hidup kita. Bersihkan. Amsal 25 ayat 4. Sisihkanlah sanga dari perak. Nah, ini saudara. Maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkan sanga. Kalau sanga itu disisihkan, maka keluar benda yang indah. Saya mau katakan saudara, tidak berlebihan jika Tuhan menginginkan sanga itu keluar dari dalam hidup kita. Bukan hal yang berlebihan jika Tuhan menginginkan sanga-sanga kehidupan dipisahkan. Maka engkau akan keluar menjadi benda yang indah. Ya. Ketika dia datang, dia temukan Lewi menjadi ya murni, ya bersih, indah. Lalu Lewi mempersembahkan persembahannya, suatu persembahan yang benar. Ya, persembahan yang benar. Karena itu sanga harus dibersihkan. Ya. Sanga harus dibersihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa pemurnian tidak mungkin seseorang bisa mengenali pribadi Yesus. Tanpa pemurnian, saya ulangi ya, tanpa pemurnian tidak mungkin seseorang bisa mengenali pribadi Yesus. Mengenali hatinya dan mengenali kerinduannya. Ya. Hanya ketika engkau dimurnikan, maka engkau mulai bisa mengenali siapa Yesus. Hanya ketika engkau dimurnikan, maka engkau akan mengenali hati Tuhan. Ketika engkau dimurnikan, maka engkau akan mengenali kerinduan-kerinduan Tuhan. Ya. Orang yang tidak bisa menyembah Tuhan, ya, atau orang tidak bisa menyembah Tuhan jika tidak mengenal Tuhan, bukan? Ya, tidak bisa saudara. Kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa kita mengenali Dia. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, engkau menyembah yang tidak kau kenal. Ya. Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, engkau menyembah yang tidak engkau kenal. Ya, orang tidak bisa menyembah Tuhan jika tidak mengenalnya. Untuk bisa mengenal Tuhan, maka engkau harus dimurnikan. Mari siapkan hidup kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. Ya, jika engkau tidak kenal Tuhan, maka engkau juga tidak dikenal oleh Tuhan. Ya,
jika engkau tidak dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, ya, ini kita semua ini, yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bayangin saudara, satu hal yang luar biasa. Ya, bukankah kami sudah bernubuat, menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, mengajar orang, menegur, menemplak? Bukankah kami sudah mengusir setan, ya, demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi ujungnya, saudara, perhatikan ujungnya. Pada waktu itulah aku Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Renungkan baik-baik bagian ini, saudara. Ya, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemurnian. Ya, mempersiapkan untuk Lewi menyambut kedatangan Tuhan. Ya, pemurnian ini menyambut Lewi. Ya, supaya apa? Jangan sampai kalimat ini kita dengar di ujung perjalanan kita. Jangan sampai, saya percaya, saya mau yakinkan kita semua tidak kepingin mendengar kalimat ini. Ya, kita tidak kepingin mendengar kalimat ini kita dengar di ujung perjalanan kita. Kita tidak ingin mendengar itu. Ya, karena apa, saudara? Setelah semua yang kita lakukan, setelah semua yang orang sudah lakukan, Tuhan, aku sudah bernubuat, Tuhan, aku sudah mengusir setan, Tuhan, aku sudah mengadakan banyak mujizat, tapi ujungnya Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu, saudara. Mengerikan sekali. Renungkan bahwa kata-kata itu diterima orang di mana? Di ujung perjalanannya. Di ujung dari perjalanannya dia berterus terang, aku tidak kenal kamu. Ya, aku tidak kenal kamu. Jadi mengerikan loh, saudara. Ya, mengerikan bahwa kalimat ini didengar di penghujung perjalanan. Saya mau jamin sekali lagi, saudara dan saya tidak mau dengar kalimat ini di ujung. Kalau kalimat itu diperdengarkan sekarang, bersyukurlah. Kalau kalimat itu diperdengarkan sekarang, bertobat. Ya, bertobat. Supaya kalimat ini tidak kita dengar di ujung. Kalau kalimat ini kita dengar di ujung, celaka, saudara. Ya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Seperti kemarin 5 gadis yang bodoh dikatakan, aku tidak kenal kamu. Di akhir perjalanan dikatakan, aku tidak kenal kamu. Wow. Kalau saya merenungkan itu mengerikan banget, saudara. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu, ya, sementara dia pergi kepada penjual minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu selagi dia pergi ke penjual minyak, ya, dia mau cari yang cepat saja, ya, pergi ke penjual minyak, ya. Cepat. Tapi toh ternyata, ya, itu membuat dia ketinggalan. Dan di ujung
Ada kalimat yang mengerikan yang didengar oleh gadis-gadis yang bodoh. Dari balik pintu ada suara mengatakan, ya, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Setelah semua yang dilakukan, setelah semua yang diperbuat, setelah semua yang di suatu langkah pelayanan yang sudah dibuat, di ujungnya dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Pertanyaannya sekarang saudara, kira-kira dari manakah atau perbuatan apakah yang bisa membuat saudara dikenal? Kalau bicara perbuatan, tadi di Matius pasal 7, banyak orang sudah melakukan perbuatan-perbuatan, bukan? Mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan, mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan. Tapi tidak dikenal, saudara. Jadi bagaimana? Para 5 gadis yang bodoh juga, dia pergi ke penjual minyak, ya, dia tidak mempersiapkan hidupnya, dia tidak mempersiapkan waktunya, dia tidak mempersiapkan sebagai orang-orang saksi pernikahan itu untuk apa yang seharusnya disiapkan. Ya, harusnya dia punya persiapan yang benar. Ya, dia gampang saja. Yang penting dia punya pelita, pelitanya menyala, selesai. Ya, tapi yang bijak, dia bisa gunakan waktunya untuk mempersiapkan minyak cadangan, lalu taruh dalam buli-buli. Ya, dia orang-orang yang siap untuk sesuatu yang dari Tuhan. Ya, yang lain cari gampang saja. Ya, jadi apa yang sesungguhnya menjadikan saudara dan saya dikenal oleh Tuhan? Ya, pertama saya mau kasih tahu saudara, ketika hatimu mau dimurnikan, ketika hati kita, hidup kita mau dimurnikan dari sanga-sanga dunia ini, ya, banyak orang mau melayani Tuhan supaya apa? Ya, supaya terkenal, supaya nampak hebat, supaya wow. Ya, itu mah karakter dunia, saudara. Itu adalah sanga-sanga yang membuat orang tidak dikenal. Tuhan tidak kenal yang semua itu, saudara. Ya, Tuhan gak kenal yang gitu-gitu. Orang mau melayani, lalu kemudian supaya dikelihatan, wah hebat kamu ya. Ya, Tuhan tidak kenal yang seperti itu. Ya, gak kenal. Tuhan gak kenal hati yang seperti itu. Kalau sebuah langkah pelayanan lalu dilakukan dengan cara seperti itu yang membuat Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Atau orang-orang yang hidupnya kepengennya gampang, ya, gampang, ya, gampang saja, ya, menggampangkan banyak hal, menyepelekan banyak hal, menyepelekan perintah Tuhan, menyepelekan ajaran Tuhan, menyepelekan hal-hal yang Tuhan mau untuk dilakukan. Orangnya nggak terlalu peduli dengan hati Tuhan. Ya. Dan keduanya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Ya. Aku tidak kenal kamu. Bapak ini kasih Tuhan. Ya. Maleaki berbicara pemurnian, dan yang pertama pemurnian, dan yang kedua Lewi akan persembahkan persembahan yang benar, dan yang ketiga Yehuda dan Yerusalem mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Persembahan Lewi akan dikenan Tuhan. Itulah saudara yang Tuhan sekarang ini sedang
lakukan, yang Tuhan sekarang ini sedang persiapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya mengajak kita semua cek baik-baik ya. Cek hati kita, cek hidup kita ya di hari-hari ini ya. Kalau kita melihat tanda zaman, kalau kita melihat tanda alam dulu ya, tanda alam ini ya, tanda alam ini lalu ya, kemudian alam berbicara apa, lalu zaman ini masuk pada era apa ya. Bijaksanalah melihat, bijaksanalah mencermati segala sesuatu, bijaksanalah dengan hidupmu, bijaksanalah dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saya percaya semua tanda adalah semua yang Tuhan berikan supaya kita siap untuk sebuah momen berikutnya ya, momen berikutnya. Karena itu biarlah firman Tuhan yang hari-hari ini boleh terdengarkan kepada kita, membuat kita hari-hari ini benar-benar siap ya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian Bapak Ibu ya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Dan hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua untuk betul-betul cek ya, untuk betul-betul cek keadaan kita ya. Mari kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa ya. Mari sepakat dengan kebenaran. Saudara renungkan baik-baik. Saudara sepakat dengan firman Tuhan ini. Mari doa bersama-sama saya pada saat ini. Tundukkan kepalamu dan tutup matamu, dan kita mau fokus dengan Tuhan. Biar Tuhan bicara dalam hidup kita dan kita mampu mengerti. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara pada saat ini. Dalam anugerah-Mu hamba bicara, dalam kekuatan-Mu hamba bicara, dalam semua anugerah dan hikmat-Mu hamba kembalikan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang firman semua yang sudah disampaikan, seperti perkataan-Mu sendiri mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak Tuhan dan akan berhasil atas apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus hamba percaya semua kebenaran saat ini disampaikan itu sedang mengerjakan setiap hati, mengerjakan hidup anak-anak Tuhan hari ini. Sehingga kami semua, jika Tuhan memposisikan kami seperti benda-benda mulia, logam mulia, maka biarlah hidup kami hari-hari ini mau dibersihkan, mau dimurnikan, mau ditahirkan dari semua sanga dunia, supaya kami kedapatan murni, dan saat Engkau datang kami boleh menyampaikan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan mengajari kami melayani dalam kemurnian, biar itu terus kami lakukan dan kami kerjakan menjadi sebuah latihan, supaya ketika Engkau datang kami benar-benar bisa mempersembahkan kemurnian di hadapan-Mu, sesuatu persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami tidak mau mendengar satu pernyataan, aku tidak mengenal Engkau, enyahlah. Tuhan, kami tidak mau mendengar itu di ujung perjalanan kami. Ajari kami hari-hari ini, ajari kami hari ini. Kami mau diajari oleh Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, dan kami mau dididik oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan. Setiap hati yang terbuka, setiap hidup yang disediakan buat Tuhan hari-hari ini melalui kebenaran ini, Tuhan didik, Tuhan ajar, Tuhan tolong. Karena Engkau mengasihi kami semua. Kami percaya itu Tuhan. Tidak seorang pun Engkau menghendaki binasa, tapi Engkau menghendaki semua orang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di ujung ini biarlah semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kemuliaan, terima hormat, dan terima pujian dari kami semua dan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini boleh bergabung streaming maupun yang mengulang kembali
menonton setelah upload semua ini. Tuhan memberkati semua. Di mana-mana streaming ini bisa diakses, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.